Sobat Pengayoman, welcome back to channel kita Kemenkumham Sumsel. Dan di pembahasan kali ini kita akan bincang-bincang topik yang lagi hangat sekali dibahas oleh adik-adik di luar sana ya, apalagi kalau bukan seleksi CPNS tahun 2023. Nah, untuk Kemenkumham kali ini memang ya beberapa persyaratan ada yang berbeda dari tahun sebelumnya, dan kita akan kupas tuntas mulai dari surat lamaran, surat pernyataan, dan dokumen kelengkapan lainnya yang harus adik-adik upload. Nah, kita sudah bersama dengan salah satu panitia seleksi CPNS tahun 2023, namanya Kak Rido ya. Admin juga ya Kak, admin sosmed kita. Ini yang juga sering balesin komen-komen dan DM teman-teman semua. Nah, Mbak Sinta nggak kenalan juga? Saya kebetulan juga panitia seleksi tahun ini ya. Kita sama-sama obrolin nih Kak. Kita kasih pencerahan adik-adik di sana supaya jangan lagi ada kesalahan nih sewaktu seleksi administrasi berkasnya. Sayang banget kan ya. Nah, untuk yang pertama Kak, surat lamaran ini kan kita unduh di portal resmi Kemenkumham nih, satu-satunya yaitu casn.kemenkumham.co.id. Nah, ini banyak sekali ya yang menanyakan boleh diubah atau tidak, boleh ditulis tangan atau tidak, tanda tangannya gimana, boleh dijelasin Kak? Nah, jadi yang pertama, format suratnya hanya yang diunduh dari portal casn.kemenkumham.co.id. Jadi misalnya ada minta nih contoh surat dari teman atau itu jangan gampang percaya. Jadi kalau mau yakin silakan unduh langsung dari situ. Takutnya yang dikasih sama teman kamu itu ternyata surat dari instansi lain tuh, misalnya format surat dari instansi lain atau format surat yang tahun lalu. Ini kan 2021 kan sempat buka nih. Nah, mungkin nanti dikasih yang lama formatnya takutnya. Jadi silakan unduh langsung di casn.kemenkumham.co.id. Nah, jadi terus apalagi? Tulis tangan boleh atau nggak boleh? Jadi dirubah? untuk syarat surat lamaran tahun ini boleh diketik atau juga boleh juga tulis tangan. Nah, tapi sebaiknya diketik saja karena kan setelah diketik itu harus tanda tangan terus di-scan lagi tuh. Jadi takutnya kalau kalian tulis tangan ada poin yang terlewat atau ada salah ketik tuh, jadi susah dicoret-coret. Jadi sebaiknya ketik saja. Jadi yang diedit tinggal dikit-dikit aja. Lebih mudah terbaca juga ya kalau ketik tangan. Nah, untuk kalimat di dalamnya itu bisa nggak sih Kak ada yang dihapus atau dihilangkan poinnya? Atau sekecil contoh judulnya surat pengantar itu kan? Oh iya. Gimana tuh? Jadi untuk surat lamaran itu kan ada beberapa namanya format ya, namanya format surat itu kan harus sesuai itu. Tapi ada beberapa yang boleh diedit. Nah, salah satunya kan yang titik-titik itu berarti harus diisi kan. Terus ada misalnya contoh formatnya. Nah, yang ada ditulis format surat lamaran itu boleh apa? Boleh. Karena tulisannya format. Kalau ada yang nggak kehapus nih? Tidak masalah. Jadi untuk dari verifikator membolehkan yang format-format bawaan yang tidak diedit itu masih boleh. Bagi yang sudah terlanjur ya, nih? yang sudah terlanjur. Tapi untuk yang belum, ya misal poin, ada kan di surat lamaran itu ada yang poinnya opsional yang dikasih tanda bintang tuh. Bintang 1, bintang 2, bintang 3. Itu boleh dihapus. Atau boleh menyesuaikan kalau memang data dokumen itu kita upload. Jadi misal kayak surat domisili, untuk yang domisilinya di Sumsel itu ya berarti nggak perlu kan upload surat domisili, berarti itu boleh dihapus atau dicoret. Baik. Gitu. Tanda tangan digitalnya? Nah, untuk tanda tangan itu sebisa mungkin kalian tanda tangan basah. Jadi setelah diketik selesai kalian print, tanda tangan, scan, baru upload. Nah, nanti penempelan e-materainya kan terakhir. Jadi setelah kalian upload itu baru tempel e-materai. Nah, e-materainya itu jangan sampai terkena di teks lain, misalnya di tanda tangan atau itu. Jadi harus bersebelahan dengan tanda tangan. Oke, penting ya. Penting. Artinya tanda tangannya itu asli, bukan digital. Langsung kita comot, kita tempel. Oke, untuk pernyataan Kak sama aja kan ya, tidak boleh diubah. Harus yang asli ya, jangan minta dari grup Telegram biasanya ya. Jadi, banyak ya Kak? Banyak. Jadi ada beberapa surat pernyataan itu pas dilihat kok yang saya 13 poin, sementara yang punya format Kemenkumham kan 12 poin tuh yang bakunya. Jadi misalnya kok saya 13 boleh nggak? Nggak bisa. Jadi format suratnya itu ada 12 poin, itu tidak boleh diubah, tidak boleh dihapus, tidak boleh ditambah. Urutannya pun harus sesuai seperti itu. Jangan gatel ya. Jangan gatel. Nah, beda dengan lamaran tadi. Kalau lamaran kan ada poin-poin yang opsional tuh, boleh dihapus. Untuk
persyaratan untuk surat pernyataan itu sudah baku, jadi tidak boleh diubah-ubah lagi. Kecuali yang ada catatan di bawah, catatan titik 2 bla 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 itu boleh. Yang di bintang ya. Yang ada bintang. Oke. Atau huruf mirip. Untuk ematrai juga nih, ini yang paling banyak ditanya. Gimana Kak? Nah itu sama kayak lamaran tadi, ematrainya, jadi di terakhir setelah kita upload itu ditempel ematrainya. Yang 10.000 ya, yang beli. Terus gimana Kak cara nempelnya? Itu nanti silakan cek tutorialnya ada di websitenya materaielektronik.com kalau tidak salah. Karena Jadi ini silakan sesuatu yang baru cek-cek. juga ya, belum banyak yang mengerti, jadi adik-adik bisa langsung cek tutorial di Google ya secara pribadi. Kemudian Kak, untuk dokumen penting juga nih EKTP ya. Ya, EKTP. Scan-nya harus berwarna ya. Ya, wajib berwarna. Wajib nih. Jadi jangan fotokopi baru kalian scan, itu hitam putih kan jadi. Untuk case yang IKTP-nya hilang nih, gimana Kak? Jadi kalau EKTP-nya hilang, silakan langsung ke Dinas Dukcapil untuk minta dibuatkan surat bukti perekaman, surat keterangan perekaman EKTP. Jadi bentuknya bisa jadi semacam kayak surat KTP sementara kayak gitu, tapi biasanya tulisannya surat perekaman EKTP. Jadi yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil, hanya Dinas Dukcapil. Misalnya, Kak bisa nggak pakai surat keterangan sementara dari kantor camat misalnya, itu nggak bisa, gitu. nggak boleh. Jadi harus dari Dinas Dukcapil. Kodifikatornya otomatis nanti dinyatakan tidak memenuhi syarat ya? Jadi hanya dua tuh pilihannya, EKTP atau surat perekaman dari Dinas Dukcapil. Oke. Baik, nah untuk misalnya surat domisili nih Kak ya, misalnya pelamar itu berada di luar tempat dia tes gitu ya. Itu yang diperlukan apakah hanya jika lokasi tesnya berbeda provinsi dari alamat IKTP atau seperti apa? Nah jadi kita balik lagi ke awal, jadi syarat untuk surat domisili ini hanya berlaku untuk formasi penjaga tahanan, jadi yang SLTA. Jadi misalnya dia ambil formasi S2 untuk dosen itu tidak masalah, tidak perlu surat domisili. Jadi ini hanya khusus untuk formasi penjaga tahanan. Kenapa? Karena formasi penjaga tahanan itu seleksinya per wilayah. Jadi misalnya dia memilih formasi kantor wilayah Sumatera Selatan, berarti diperuntukkan untuk pelamar yang berasal dari Sumsel. Nah, misalnya kasusnya, saya nih orang Babel nih Kak, di KTP saya Bangka Belitung, tapi saya mau ambil formasi di Sumatera Selatan, apakah boleh? Jawabannya boleh. Tapi pelamar tadi yang asal Babel tadi harus membuat surat domisili yang menyatakan dia berdomisili di Sumatera Selatan, yang ditandatangani oleh minimal kepala desa atau lurah setempat. Nah, gitu. Kalau misalnya dia dari Palembang tapi KTP-nya masih Banyuasin, itu juga nggak perlu ya? Itu nggak perlu surat ya? domisili karena masih di wilayah provinsi Sumsel. Selatan. Ini banyak yang salah kaprah nih, misalnya, Kak, saya tinggal di Pali Kak, apakah masih perlu surat domisili? Pali kan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan, jadi tidak perlu lagi bikin surat domisili di Sumsel. Jadi silakan upload saja KTP-nya. Acuannya lokasi tes tadi ya, Benar. wilayah provinsi Sumatera Selatan. Nah, misalnya ada lagi yang nanya, Kak, saya milih formasinya Sumsel tapi mau tesnya di Lampung, itu tidak bisa. Jadi khusus yang penjaga tahanan, formasi yang kamu pilih menentukan lokasi tempat kamu tes. Betul. Jadi nanti di Sumsel, yang formasi Sumsel, tesnya di Sumsel. Oke, lanjut ya, kita bahas akte kelahiran. Ini juga nih diperoleh dari Dinas Dukcapil ya, harus ya Kak? Harus Dinas Dukcapil. Jadi tidak boleh dikeluarkan oleh bidan misal atau klinik bersalin. Biasanya kan ada klinik bersalin. Harus Dinas Dukcapil. Kalau namanya nggak sama di ijazah atau KTP, nanti dirubah dong ya, dari akte terus dirubah nama. Enggak, jadi kan untuk syarat yang penting itu pertama ijazah, karena untuk kalau kalian dinyatakan lulus nanti SK CPNS kalian itu diambil dari data ijazah. Jadi kalau misalnya akta lahirnya beda nih dengan ijazah, itu nggak masalah. Karena akta lahir masih bisa diganti. Ijazah yang tidak bisa diganti. Betul, misalnya I diganti Y biasanya kan ada perubahan ya di misal dia lahirnya namanya Ari, misal. Tiba-tiba waktu kelas 5 SD nih jadi Sari. Ya berubah Sari. Enggak, kalau masih mirip-mirip masih boleh. Oke, lanjut, ini yang penting juga pas foto. Pas fotonya nih, foto lama atau foto baru Kak? Backgroundnya gimana, posenya? Ya, kalau disyaratkan pas foto terbaru. Nah, tapi ukuran terbaru itu kan relatif. Bisa minggu lalu, sebulan lalu, atau setahun yang lalu. Nah, kalau
misalnya terbaru Kak, foto terbaru saya Kak yang waktu masih pakai seragam sekolah nih SMA, itu sebaiknya silakan foto ulang. Oke. Jadi kan kita kan namanya mendaftar CPNS berarti kita melamar pekerjaan. Jadi jangan masih pakai baju sekolah. Iya, Karena betul. Kita pas fotonya digunakan CPNS untuk ya, melamar bukan kerja. daftar UN ya. Nah, terus misal ada yang nanya, "Kak, boleh nggak saya pakai kemeja tidak pakai jas?" Itu boleh. Masih dihitung formal. Jadi sebisa mungkin baju yang kalian pakai itu masih rapi gitu formal. Jadi jangan pakai kaos oblong misalnya. Dan resolusinya jelas ya pastinya. Ya, harus resolusinya jelas. Karena ada juga yang biasanya sudah dicetak di-scan lagi. Nah, iya betul. Foto yang udah dicetak, di-scan lagi terus jadinya nggak buram tuh. Jadi Blur, kalau ya? pasti sebisa mungkin wajah kalian itu terlihat jelas di pas fotonya. Oke. Warna apa seharusnya? Nah, jadi kan kalau di syarat itu pas foto 4x6. Kak, misalnya pas fotonya 3x4 itu kan sebenarnya dimensi mirip-mirip. Tapi kalau bisa 4x6. Jadi banyak lah namanya foto editing itu bisa diedit 4x6. Bisa di-resize aja ya? Ya, resize. ukuran Terus foto. untuk latar belakangnya harus merah. Merahnya apa Kak? Misal merah marun, merah cabai-cabean itu. Kan, ya kan karena tidak ditentukan kode hex-nya, jadi merahnya bebas. Tapi selama dia di mata verifikator terlihat merah, harus ya, sebisa mungkin merah pokoknya. Oke. Kalau misalnya Kak, bisa nggak warna lilac atau hijau sage? Nah itu nggak boleh. Boleh, tapi silakan diupdate di medsos masing-masing ya. Ya. Dan selanjutnya ini surat keterangan sehat. Surat Ini keterangan juga berbadan sehat. harus rumah sakit pemerintah atau RS TNI Polri. Masih ada yang nanya, Kak, boleh puskesmas nggak? Itu kalau di persyaratan, kita balik lagi ke persyaratan ya, itu ditentukan surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit TNI atau Polri. Nah, jadi di situ jelas ya. Pilihannya 3 nih, RS pemerintah, RS TNI atau RS Polri. Kak, boleh nggak kalau kita pakai surat kesehatan dari puskesmas atau klinik? Itu apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Dia nggak tahu nih, Kak, ini rumah sakit pemerintah, Polri atau bukan? Gimana nih? Jadi silakan yang pertama tanya-tanya dulu sama tetangga tuh. Ini RS ini bukan pemerintah bukan atau bukan? Biasanya RSUD tuh, RS pemerintah kan. Atau RS TNI misalnya kayak di Palembang misalnya RS Bayangkara itu kan masuknya RS-nya Polri. Terus Boleh. misal rumah sakit Akagani tuh itu punya TNI, jadi boleh. Oh, dari websitenya ya? Atau websitenya tuh, jadi untuk bedanya misal kalau ada websitenya domainnya GoID itu berarti punyanya pemerintah. Sudah pasti. Ya, Dan diisinya itu kan wajib ada tinggi badan dan berat iya, badan. benar. Kalau ada yang ke skip itu gimana, Kak? Jadi yang pertama diperhatikan dari surat kalian itu kan waktu dikasih dari rumah sakitnya, pastikan kop suratnya ada. Jadi untuk melihat dia RS pemerintah atau bukan di kop surat tuh dilihat. Yang kedua, biar datanya jelas. Jadi nama kalian itu kalau bisa sama dengan nama KTP misalnya atau ijazah. Tanggal lahirnya ada, terus tanggal surat jangan lupa diperhatikan. Jadi karena tanggal surat itu menentukan kapan surat itu dibikin kan. Jadi kalau kalian lupa mencantumkan tanggal surat pemeriksaan kesehatan itu kan panitia bingung. Suratnya dibikin tahun ini apa tahun lalu tuh jangan-jangan. Itu Ya. verifikatornya gimana nanti, Kak? Itu kan jadi bikin bingung dong nanti bapaknya. Iya. Yang karena harus ada keterangan Ya, waktu gimana? tadi Ya waktu. ya. Jadi. Maksimal Nah terus 3 tadi bulan. untuk keterangan tinggi badan dan berat badan itu wajib dicantumkan di surat kesehatannya. Kak, kalau misalnya yang lain golongan darah segala macam itu tidak wajib. Jadi yang wajib hanya tinggi badan dan berat badan. Kalau dia rumah sakitnya di luar domisili pelamar, nggak masalah juga. Ya, misal nih, saya aslinya Prawomulih, tapi Kak saya sedang kuliah di Palembang nih. Kalau mau balik ke Prawomulih untuk tes kesehatan itu agak ribet karena jauh kan. Itu boleh tesnya di Palembang. Jadi boleh menyesuaikan. Yang penting tadi RS pemerintah, TNI atau Polri. Yang tanda tangan itu bukan dokter PNS, nggak ada NIP. Nah, ini permasalahan Ya. juga nih, gimana, Kak? Itu masih boleh. Jadi Masih boleh ya? kita balik lagi yang boleh itu RS pemerintah, tempat pemeriksaannya di RS pemerintah, TNI atau Polri. Yang nanda tangannya bukan PNS itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi PNS non PNS masih boleh. Iya, jangan nanya-nanya lagi ya. Yang penting itu, jangan ini nih, harus digarisbawahi. tanda tangan sendiri. Dan selanjutnya dokumen ijazah kita bahas, Kak ya. Oke, ijazah. Yang di scan tuh bagian mana? Depannya aja atau belakangnya juga, Kak? Nah, jadi
Ini ijazah nih banyak juga masih pertanyaan. Kak, saya kan sekarang lagi kuliah nih, udah S1, misalnya udah ada gelar, tapi saya mau ambil formasi penjaga tahanan. Apakah saya melampirkan ijazah S1 atau SMA? Tetap SMA ya. Jadi kalau kita formasinya untuk LTA, berarti ijazah terakhirnya SMA, jadi ijazah SMA. Nah terus apa tadi pertanyaannya? Kalau di scan-nya ya. Jadi yang di scan itu cukup halaman depan saja, tapi kalau misal kalian sudah terlanjur depan belakang itu tidak masalah. Jadi halaman depan, halaman belakang itu jadi satu file ya. Jadi ijazah SMA filenya dan harus berwarna. Jadi untuk membuktikan dokumen itu asli harus berwarna. Karena bagian belakang itu kan daftar nilai ya. Iya, daftar nilai. Banyak kan mereka digabung jadi satu file. Tidak masalah. Oke. Karena ada menu tersendiri itu transkrip nilai. Dan kalau diganti SKHUN ini boleh nggak sih Kak? Nah ini berarti udah poin berikutnya ya. Jadi transkrip nilai atau daftar nilai. Nah di syarat lagi nih, kita balik lagi ke syarat. Jadi kalau di persyaratan itu kan transkrip nilai, daftar nilai atau SKHUN. Nah jadi opsi. Jadi boleh. Jadi transkrip nilai itu adanya di belakang ijazah. Belakang ijazah. Jadi yang kalian upload itu yang belakang ijazah ya dokumennya. Kak, misalnya saya adanya SKHUN, boleh. Jadi diganti pakai SKHU boleh. Atau Kak, boleh nggak saya dua-duanya? Jadi yang dokumen belakang ijazah ditambah SKHU, boleh. Boleh juga. Misalnya Kak, di sekolah saya tahun 2021 saya nggak melaksanakan UN nih di sekolah. Jadi adanya yang nilai belakang ijazah, ya cukup. Karena daftar nilai sudah pasti seluruh angkatan itu ada di belakang ijazah. Kalau SKHU belum tentu ada. Iya. Karena tidak semua sekolah ada UN kan kemarin. Oke, yang masih nanya nomor ijazah di mana, cara jumlah nilai itu kita sudah update di Instagram ya. Silakan langsung cek tutorialnya, di sana sudah jelas. Nah, dan terakhir Kak, semua file ini kan jika sudah benar formatnya yang mereka upload nih apa harus JPEG, PDF atau apa? Jadi ini bocoran sebenarnya ini bisa dicek ketika kita sudah login ke aplikasinya portalnya sshs.bkn.go.id ya. Tapi ini untuk mudahnya, jadi seluruh dokumen yang kita upload itu biasanya PDF. Jadi minta PDF kecuali pas foto dan KTP. Jadi untuk KTP itu bisa diminta JPEG atau JPG. Pas foto juga begitu. Jadi JPG. Resolusinya Kak? Resolusinya maksimal untuk size-nya ada ketentuan di portal, tapi saya nggak ingat, beda-beda soalnya. Ada yang misal 200 KB itu maksimal, berarti di bawah itu bisa silakan di resize bisa sendiri ya. Oke, itu aja mungkin ya dokumen yang harus diperhatikan. Dan untuk deadline Kak dijelaskan juga. Jadi untuk batas akhir pendaftaran itu tanggal 9 Oktober ya. Jadi karena masih agak lama nih dari tanggal sekarang. Jadi silakan dipersiapkan matang-matang, jangan kelabakan. Cuma jangan sampai karena buru-buru tuh pengen ini jadi ada yang dokumen terlewat, ketinggalan. Atau salah upload ya, atau salah upload. Dan juga biasanya mendekati penutupan itu website jangan juga ya. Jangan di ujung-ujung di hari terakhir juga nanti ada gangguan. Kendala lewat deadline gagal deh ya. Kemudian untuk tim verifikator juga nanti akan memverifikasi berkas teman-teman sampai dengan akhir masa verifikasi ya. Jadi nanti setelah penutupan masih ada 3 hari untuk masa verifikasi tanggal 12 Oktober. Nanti. Oke, untuk teman-teman yang masih bingung atau menanyakan hal-hal lain di luar pembahasan ini, boleh ramaikan kolom komentar atau DM kita di Kumham Sumsel. Insya Allah akan dibahas kalau miminnya ini nggak sibuk ya, karena memang penanya untuk CPNS ini banyak sekali ya, tiba-tiba ribuan langsung masuk DM. Jadi mohon maaf juga apabila ada yang tidak terbalas atau terskip. Oke teman-teman, ada yang ingin disampaikan mungkin terakhir Kak, tips and trick, tipsnya sih statement. Yang penting teliti baca persyaratan, terus berpatokan ke pengumuman resmi. Jadi jangan sampai sekarang kan di YouTube tuh banyak tuh orang ngasih tips and trick cara lulus terus persyaratan. Nah jangan sampai kalian langsung telan mentah-mentah info yang diberikan di sana. Karena tidak selamanya informasi yang diberikan itu kredibel kan. Betul sekali. Jadi kembali lagi ke persyaratan resmi, instansi resmi yang kalian tuju. Misalnya ingin daftar Kemenkumham nih, jadi
langsung cek masing-masing website resmi instansinya atau kantor wilayah tempat kalian ingin mendaftar. Ya, ada juga yang mau daftar kejaksaan hanyanya Kemenkumham. Iya, jangan sampai salah server. Ini beda, akan ada perbedaan ya di Intinya persyaratan. teliti persyaratan kalian. Kalau tidak yakin silakan tanya. Kalau masih belum puas, silakan datang ke kantor wilayah masing-masing yang dituju. Oke, iya kita di sini juga menerima informasi dan pengaduan ya Kak selama jam kerja Senin sampai Jumat di jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Silakan datang, nanti kita diskusi di sini. Iya, oke, buat teman-teman yang sudah mendaftar, selanjutnya silakan persiapkan diri dan tentunya berdoa, berharap hasil yang terbaik dan bisa bergabung di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak obrolan ini. Sampai jumpa di channel Kemenkumham Sumsel dengan topik selanjutnya.